lagi di ruang keluarga Anda, dan tema kita adalah tentang penyerapan energi bagi kesehatan dan kecantikan. Dengan tema yang menarik ini, saya harap jangan meninggalkan Dhamma TV sampai pukul 6:30 nanti, karena tema kita sangat menarik, bagaimana cara menyerap energi untuk kesehatan dan kecantikan. Bila Anda mampu menggunakan energi ini bagi kesehatan, maka tentu Anda jauh sekali dengan apa yang disebut dokter dan rumah sakit, dan Anda menjadi cantik jelita karena Anda tidak perlu operasi, tidak perlu harus diet ini, diet itu. Ada satu energi yang selalu berkembang dan bekerja di dalam tubuh Anda. Dan menarik sekali, tentu saja telah kami hadirkan di studio para ahli yang mengerti tentang energi dan penyerapan ini serta hukum tata semesta alam. Dan kita sapa dahulu dia berdua. Yang pertama yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera. Bante, selamat petang, Namo Buddhaya. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante. Dan yang kedua adalah Bapak Agus Soleman, di mana beliau adalah seorang terapis. Kita perkenalkan beliau. Selamat petang Pak Agus. Selamat petang Bu Ani. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat dan bahagia. Ini luar biasa, pakai hijau lagi, betul-betul semunar gitu, penuh sinar gitu ya. Ya, tema kita adalah tentang penyerapan energi untuk kesehatan dan kecantikan. Kalau Pak Agus memakai baju hijau ini, apa ada hubungannya dengan energi-energi yang diajarkan Pak Agus? Hijau ini menandakan hidup. Ibarat tanaman, kalau warnanya hijau itu pasti hidup. Kalau warnanya coklat sudah kering. Jadi makanya namanya biofitologi. Bio kehidupan, fitologi energi, energi kehidupan. Biofitologi artinya energi kehidupan. Oh gitu Pak. Menarik sekali ya, bio artinya hidup ya. Fitologi Energi. Kalau energi itu, tolong Pak diterangkan sedikit mengapa energi itu kelihatan apa enggak? Kasat mata apa enggak, atau gimana? Energi itu tidak kelihatan. Jadi seperti contoh orang bisa ngangkat barbel, kuat nih, tapi nggak tahu energinya dari mana, kan nggak kelihatan. Sama. Apa bukan yang disebut otot-otot itu? Itu otot itu kan cuma penggerak aja. Jadi penggerak aja. Motornya itu, penggeraknya itu otot. Cuma kalau tenaganya itu kan energi. Bensinnya itu Yes. energi gitu ya. Iya. Ini nyata loh ya, semua orang itu mempunyai energi. Misalkan mau mengangkat yang ringan aja, Butuh energi. Butuh energi. Bila Anda tidak menggunakan, tanpa energi tentu tidak bisa mengangkat ini. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, banyak orang yang stroke. Nah, orang stroke itu ada kayaknya tangan saya akan bergerak, tapi katakan tidak sampai dan ada kata nyampe. Tidak ada tenaganya. Iya, itu kenapa? Itu salah satunya, manusia ini kan hidup karena peredaran darah. Itu ada yang tersumbat. Jadi perintahnya otak dengan sistem motoriknya nggak nyambung. Energi di mana Pak dalam keadaan ini? Energinya kacau, sudah nggak nyambung karena perintah otaknya itu sudah juga nggak bisa digunakan. Gitu ya. Jadi ternyata energi itu ada di sekitar kita. Jadi ketika tangan ini tidak mampu lagi mengangkat sesuatu, tentu energi juga tidak bisa untuk bersenyawa di dalam tangan. Biasanya tangan yang mati atau yang
tersumbat atau yang sakit, bentuknya juga seperti kayu. Ya. Yang seperti kayu, Kaku. mungkin mengkilap, mungkin suram, atau mungkin dia sudah tidak sama tangan kiri dan tangan kanan. Nah disitulah apa yang disebut energi itu bisa melingkupi sesuatu yang hidup. Daun pun juga ada energi. Buktinya ketika daun dipetik, bentar ada ya warnanya masih hijau, tapi kemudian ketika kita tinggal sebentar, kemudian dia layu-layu, apalagi sore hari sudah tidak ada energi. Apa bedanya bentuknya daun hidup dan daun mati? Karena daun hidup yang masih melekat ada energi yang mengalir, tetapi daun yang sudah dipetik tidak ada energi yang mengalir. Jadi artinya energi itu butuh kehidupan. Betul. Bersenyawa dengan kehidupan. Jadi kalau tangan Anda sakit, misalnya apa yang disebut stroke atau apa yang disebut mati gitu ya, itu mati rasa. Pasti mati rasa, pasti tidak ada sinar. Iya. Pasti tidak. Kusam. Iya kusam, tidak seperti tangan ini. Loh, tangan ini kenapa ya kok bersinar kan begitu ya? Nah karena ada energi. Kalau tidak percaya, kalau kita melihat wajah orang meninggal ya. Iya. Wajah orang meninggal kita tahu. Oh misalnya itu namanya kojiang begitu ya. Iya. Lain dengan ketika kojiang ini Masih hidup. ya. Oh iya itu kojiang, tapi ketika saya berada dia bukan kojiang lagi gitu. Karena ada sesuatu yang bilang, ada sesuatu yang mengatakan itu sudah bukan kojiang. Cuma bentuk wajahnya itu kojiang, tapi sudah bukan kojiang lagi karena sudah meninggal dunia. Ini kan jelas ya, tapi sulit dimengerti, sulit, banyak orang kurang tahu begitu Pak. Lah energi ini asalnya dari mana? Dari alam semesta. Di sekitar ini? Iya. Contoh yang ada di studio ini aja, lampu ini kan ada energinya. Lampu ini aja, gampang aja ini, lampu ini ada energinya. Namanya apa Pak itu? Ya energi sinar Pak. Itu ya. Iya. Juga ada ukuran gelombangnya, ada gelombangnya. Jadi bisa diukur. Apakah Pak Agus sering mentransfer energi? Apakah juga ada ukurannya? Misalnya orang ini sekian kilo energi, yang orang ini butuh sekian kilo energi apa gitu, atau sama aja Pak? Sebetulnya itu kalau dirasakan ya dirasakan Pak. Itu sebetulnya ada. Lain-lain Karena ya? iya, karena masing-masing individu yang lagi sakit itu membutuhkan energi juga beda-beda. Jadi kalau terapis itu bisa merasakan, oh ini butuh energi sekian, kok nyedotnya banyak. Jadi kita yang jadi terapis itu yang merasakan. Kalau yang diterapi nggak merasakan apa-apa, dia butuh energi, dia tuh kalau bisa secepat-cepatnya dapat energi kok. Andai kata orang haus gitu, Oh iya, ayo mana iya, gitu iya, ya. mana aku tak minum sak banyak-banyaknya sampai dia mencukupi gitu. Jadi dia nggak merasakan, cuma setelah diterapi selesai, kok seger, langsung gitu. Seger nomor 1 sudah. Seger nomor 1. Ini bukan sulap, bukan sihir, saya sendiri merasakannya dari beliau ini. Pada bulan yang lalu saya sakit ya, sedang begini dalam keadaan sangat loyo sekali. Mari Bu, saya kasih energi. Oke Pak, saya sudah linglung, saya sudah lemah. Begitu di energi, bukan sulap, bukan sihir, aku selalu bilang nggak sudah kan? Loh iya, loh iya betul Pak. Loh tadi mana sakitnya? Padahal selama siaran itu sudah sakit, sudah hampir nggak bisa. Begitu diterapi oleh Pak Agus. Jadi saya tidak orang yang tidak gampang percaya kalau tidak merasakannya sendiri, kalau tidak tahu bahwa memang saya sakit tuh. Rasanya saya habis minum obat kan masih harus ada jeda waktu bekerja Pak ya. Misalnya tidur dulu, nanti sembuh, makan dulu, nanti sembuh, kan ada acara kerja Pak. Ada jedanya. Ada jedanya. Tapi waktu saya di terapi Pak Agus itu langsung gitu. Loh sudah kan Bu? Loh iya. Loh sakit tadi mana? Yang pusing-pusing, yang lemes tadi Hilang semua.
langsung. Dan itu bukan sulap, bukan sihir. Saya bisa ditanyai, saya testimoni langsung ada rasa-rasa itu. Nah, tentang tema kita energi kecantikan. Sebenarnya kecantikan itu bagaimana? Kecantikan ini sebetulnya manusia tua pasti ya. Jadi itu sudah hukum alam, tidak bisa dilawan sama manusia. Cuman energi ini bisa mempertahankan. Yang dulu orang berumur ratusan tahun itu mukanya masih segar, ya masih kenceng. Nah, energi ini salah satunya untuk zaman dulu kan kalau orang yang lama yang kuno-kuno itu kan bisa menjalani sesuatu kehidupan yang betul-betul bersih. Sekarang kan banyak polutan. Wah, ini aja ke jalan raya di Ciliwung ini aja sudah CO-nya berapa itu? Ya toh. Jadi itu kita hirup itu jadi toksin di badan kita. Jadi itu yang menyebabkan manusia itu cepat tua. Jadi kecantikan ini bisa dipertahankan kalau yaitu kita menggunakan energi alam semesta yang ciptanya yang dari di atas ini untuk tubuh kita. Iya. Jadi kita bisa menggunakan energi ciptaan dari semesta alam. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Tetap di dalam. Sekali keluarga Dhamma TV tentang energi ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus Suleman bahwa energi itu bisa kita dapatkan di alam semesta raya ini, bisa, semua itu sudah diciptakan, sudah disediakan oleh Tuhan bagi kepentingan manusia. Nah, tentu hal ini menarik sekali karena dewasa ini ada banyak sekali penyakit yang epidemi dunia, yaitu apa yang disebut dengan virus corona. Ini menyebar kemana-mana. Untunglah Indonesia ini berada di negeri tropis dan juga di angin muson, dua musim yang luar biasa sekali, di mana angin matahari tropis tadi memang membunuh bakteri, dan angin musonnya itu dari dua musim ini membuang bakteri tadi itu langsung ke laut Pasifik dan ke laut Samudra India, ke laut India. Dan ini tentang virus corona, dan ini juga kita ini sedang ada energi. Itu kita tanyakan kepada Yang Mulia Bante, dan juga tentang ini Bante, energi cinta kasih apa sama dengan energi yang diberikan oleh Pak Agus? Sesungguhnya cinta kasih itu adalah sarana yang dikatakan mampu menciptakan satu kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Kebahagiaan ini bisa diwujudkan bila mana kita masing-masing itu memiliki kemampuan untuk menata cara berpikir yang sedemikian hebatnya, sehingga ketenangan itu akan didapatkan. Di dalam ketenangan itulah sebagai kekuatan yang sangat dahsyat di dalam pikiran kita, tanpa kita sadarin. Ketika kita merasa tenang ini, timbul rasa bahagia yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa ini ternyata dia mempengaruhi ke otak kita yang bisa memproduksi zat-zat yang menyehatkan untuk tubuh kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun juga yang senang meditasi, sesungguhnya dia juga bisa menyembuhkan secara pribadi dalam dirinya sendiri, karena dia memiliki imunitasnya yang makin meningkat. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan penyakit apapun juga, ketika kita lemah, imunitas kita melemah, kita akan terserang. Tetapi kalau kita rajin meditasi,
meningkatkan kekuatan energi dan pikiran kita. Di situ yang dikatakan imunitas kita tingkatkan otomatis dengan sendirinya. Di dalam meditasi itu kita memiliki cinta kasih karena kepandaian dan mengolah pikirannya selalu bahagia, dan ini akan menjadi sarana yang bisa membuat kita punya imunitas yang makin tinggi. Otomatis dengan sendirinya penyakit tidak bisa menyerang kita. Itu ya, Bahkan mereka yang kalau aktif meditasinya, kanker yang stadium berapapun juga akhirnya bablas semuanya. Seperti titik puspa kan dia latihan dengan serius selama 15 hari. Akhirnya dia sembuh dari kankernya dia. Itu dibutuhkan sehari berapa? Ini nyambung. Ya, berapa jam ada Ya, otomatis istilahnya meditasi kalau sudah melihat demikian ini, minimum mereka itu harus 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam itu ya otomatis jam 6 sampai jam 7 kan 1 jam. Dari jam 9 sampai jam 10 1 jam lagi. Oh, boleh dicicil Ya, gitu ya. jam 12 sampai jam 1 1 jam. Terus jam 3 sampai jam 4 dan akhirnya jam 7 sampai jam 8. Jadi 3 jam, ya 3 jam lah sekali 1 jam. 1 jam. Dengan cara sistem seperti ini, kita tanpa sadari tubuh kita itu memproduksi hormon yang sangat menyehatkan itu berulang kali, sehingga semua penyakit, imunitas kita, kekuatan kita makin meninggi, dan kita juga bahagia, tambah bahagia. Jangan percaya, ya Bante ya. Jangan percaya, bisa dibuktikan. Bagi siapapun yang ingin, yang sedang sakit apapun ya Bante ya, terutama kanker yang penyakit yang mematikan, silakan untuk datang ke Wihara Fatma Graha, Jalan Imam Bonjol 25 Batu, Imam Bonjol atas 25 Batu. Dan di sana bisa belajar kepada Yang Mulia Dhamma Wijayo tentang bagaimana cinta kasih itu membunuh sel-sel kanker 5 jam sehari. Dan boleh dicicil. Aduh, indahnya loh ini, masih nawar Bante. Aduh, jangan macam Bante. Saya kan ya ada masih belajaran Bante. Ternyata Bante memberi 1 jam break, 1 jam break, 1 jam. Demikian ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Oleh karena memang demikianlah kekuatan meditasi bagi seorang manusia mampu mempengaruhi segalanya. Untuk ini seperti khayal, seperti juga yang diceritakan Pak Agus Soleman, bahwa energi itu ada dan ada buktinya, ada begitu. Dan Bante mengatakan sakit kanker, sakit apapun itu bisakah disembuhkan? Bisa. Jadi meditasi 5 jam, 24 jam berarti 19 jam loh ya Bante, yang tidak meditasi 19 jam masih bagus. Hanya 5 jam saja Bante meminta untuk meditasi. Di dalam meditasi untuk itu apa, ada doanya khusus atau harus pelihara atau bagaimana? Sesungguhnya itu begini ya, meditasi itu banyak macam, banyak cara, sehingga dengan demikian tujuan utama bagaimana kita memancing pikiran kita itu hanya bisa memusat pada satu objek saja. Tetapi kalau kita mau sistemnya yang dikatakan bagaimana kita bisa membangkitkan, membiasakan, mengarahkan berpikiran positif, itu baru kita membimbing ke arah bagaimana membangkitkan cinta kasih. Cinta kasih ini adalah khusus untuk bagi mereka yang kecenderungannya kebencian lebih kuat. Kalau dia kebenciannya kuat, dilawan dengan membangkitkan cinta kasih supaya mampu menetralkan kebencian itu. Jadi disinilah sesungguhnya apa yang diajarkan Sang Buddha itu ada kontradiksinya. Negatifnya apa, positifnya itu bagaimana. Jadi untuk menetralisir. Jadi begitu Bante ya. Jadi untuk menetralisir itu ada ajaran yang pro kontra. Ya, istilahnya kontradiksinya itu artinya ada sifat kebencian ini harusnya ditaklukkan dengan sifat apa supaya itu mampu menaklukkan. You know? Demikian juga kalau kita lihat kita sedang sakit, kalau kita belajar meditasi itu kan diajarkan juga masalah padat,
cair, udara, dan panas. Nah, sekarang kita harus lihat sakitnya itu mana yang lebih dominan. Apakah karena cairan kita yang kurang? Bagaimana meningkatkan cairannya? Apakah kita terlalu panas? Bagaimana untuk menetralkan supaya kita tidak panas? Pakailah yang dikatakan air itu demikian. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan kalau seorang yang sungguh-sungguh mahir di dalam mengobati macam-macam, 4 faktor ini dia harus menguasai. Apa itu yang dikatakan patawi, yang padat-padat itu dia menguasai. Apa itu yang dikatakan cairan, juga memahami dengan jelas. Sehingga dengan demikian juga apa yang dikatakan api atau panas itu. Dan akhirnya apa itu yang dikatakan udara. Ketika dia menguasai semuanya ini, dia ini tempat ini bisa langsung dibuat renang. Bisa dibentuk seperti air. Nanti kalau kita di kolam renang, kita bisa berjalan di atasnya karena kita mengsugesti ini sesungguhnya hanyalah tanah semuanya. Jadi air itu bisa dibentuk seperti tanah seolah-olah kita bisa berjalan di atas air itu. Demikian juga kita mau terbang, kita memvisualisasi diri kita itu. Kita ini bagikan udara, dengan sebisa akan terbang. Jadi dengan demikian itulah ya kalau dia menguasai 4 faktor ini dengan meditasinya, dia akan bisa melakukan berbagai macam kesaktian yang macam-macam yang ada di dunia ini yang pernah kita lihat, bisa tembus tembok, bisa berjalan di angkasa ini seolah-olah itu ada tangganya, bisa terbang dan macam-macam. Jadi seperti ini tidak terlalu aneh, banyak terjadi. Bukan kekuatan dari sesuatu yang luar biasa, tetapi kekuatan ini bisa dilatih bersama. Berarti kekuatan ini bisa dilatih, Anda bisa memilikinya, dan ini tidak sama sekali bukan sesuatu yang khayal. Baik, nanti kita setelah ini kita jeda sejenak, kita lanjutkan pada segmen berikutnya.